Klarifikasi Ustadz Adi Hidayat tentang musik. Itu kan ada cuplikan yang viral ya, kurang lebih 2 menit lah ya. Kemudian diambil sedikit. Nah, materi yang diambil itu ada di pengkajian Ramadan yang dilangsungkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berlangsung dari 8 sampai 10 Ramadan. Itu di kisaran 18 sampai 20 Maret 2024. Jadi isi materi sesi 4. Bukan hanya saya, ada juga saudari Ustazah Oki Siana Dewi itu, ya, karena itu talk show sifatnya. Dan ini yang penting, jamaah yang datang itu bukan kalangan awam, bukan yang tidak tahu ilmu, tapi utusan dari setiap provinsi se-Indonesia. Di situ ada majelis tarjih yang bagian konstruksi hukum fikih, ada beberapa profesor, ada mubalig, ada macam-macam dan sebagainya. Karena sifatnya pengkajian, bukan pengajian. Beda, kalau pengajian, ngaji, kita belajar, ya, dan seterusnya. Kalau pengkajian itu analisis. Menganalisis, meneliti, dan melahirkan satu kesimpulan. Baik, secara singkat dan padat saja, karena kita bagi dengan cepat, yang diambil di cuplik itu, diantaranya ada satu pertanyaan tentang hukum musik. Sebetulnya ada satu pernyataan, ada satu pertanyaan. Pernyataannya dari moderator, yang menyamakan Quran dengan musik, dan saya bantah tegas itu dengan dalil, dan seterusnya. Yang kedua, yang ini yang penting, pertanyaan tentang musik, tentang hukum musik. Ya, nanti teman-teman bisa lihat tuh, klik aja di YouTube tuh gampang, pengkajian Ramadan UMJ, ya, nanti keluar tuh, itu ada kurang lebih 2 jam di situ. Kemudian saya jawab dengan menyampaikan 2 hal. Pertama, ini standar kami, saya menyampaikan sikap sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik, karena saya ini senang Quran, cinta Quran, dan berharap menjadi bagian dari ahli Quran, maka posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Gelombang musik itu nggak sama dengan gelombang Quran. Itu poin saya. Itu sikap yang pertama saya sampaikan. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Disampaikanlah bagaimana pandangan ulama tentang hukum itu. Walaupun kita punya sikap berbeda, hukum harus disampaikan. Antum mau kunut, boleh, tapi antum sampaikan dalil yang tidak kunut. Supaya nanti saat ada orang tidak kunut, antum mengerti. Anda tidak kunut, boleh. Tapi ketika Anda tidak kunut pun harus disampaikan dalil yang kunut bagaimana. Supaya tidak mencela ketika orang menunaikan kunut. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada 3 aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Saya uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Yang mengharamkan ini dalilnya, ini turunannya. Yang membolehkan seperti ini, yang mutlak itu langsung saya tolak, ini abaikan saja. Yang membolehkan dengan catatan begini, begini, begini. Kemudian didialogkan. Ya, yang satu saya turunkan ini yang surat Luqman ayat 6. Kemudian sampailah pada titik surat Asy-Syu'ara. Saya sampaikan makna Asy-Syu'ara jamak dari kata syair. Ya, syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, yang dicuplik itu yang itunya aja tuh. Ya, syair pemusik. Lalu disimpulkan dan dibuat sebuah framing. Ada surat musik di Quran, Ustadz ini menghalalkan musik. Nah, itulah yang terjadi. Nah, dan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas, saya menjauhi musik, saya tidak suka musik. Hanya pendapat ulama seperti ini. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau ada yang motong-motong, ada yang mencela dan sebagainya, itu semua bertanggung jawab di hadapan Allah.